Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih. Refleksi Natal kali ini didasarkan atas Lukas 2 ayat 8-20. Sebelum mendengarkan refleksi ini, sahabat-sahabat keluarga Pandu silakan membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Saya sering bertanya, mengapa Tuhan mengutus malaikat menemui para gembala untuk mengabarkan berita sukacita tentang lahirnya Sang Juru Selamat? Mengapa Tuhan tidak mengutus para malaikat menemui para pemuka agama Yahudi atau orang-orang penting di lingkungan Yahudi? Namun narasi Lukas 2 ayat 8-20 mengajarkan kita bahwa peristiwa kabar kesukaan yang disampaikan para malaikat kepada para gembala ini menunjukkan bahwa pesan dari Allah tidak harus melulu datang melalui para pemuka agama. Berita keselamatan dari Allah tidak melulu didominasi oleh kaum elit agama yang merasa bahwa merekalah yang menjadi wakil Tuhan dalam menyampaikan berita kebenaran dari Tuhan kepada umat. Ini berbeda dari perjanjian lama, di mana setiap pesan Allah disampaikan melalui para nabi atau tokoh agama tertentu. Allah memiliki kehendak bebas untuk berbicara melalui siapa saja tentang kasih dan karya keselamatan yang ingin dinyatakannya. Tetapi saya juga masih menduga, jangan-jangan berita kesukaan ini disampaikan kepada para gembala sebagai representasi dari orang-orang kecil dan terpinggirkan, karena Tuhan tahu orang-orang kecil seperti gembala ini lebih bisa menerima berita lahirnya Sang Juru Selamat ini dibandingkan dengan orang-orang dari kelas sosial yang lebih atas. Jangan-jangan bagi Tuhan, yang lebih membutuhkan kabar keselamatan dan pertolongan itu adalah orang-orang biasa yang seringkali diabaikan dan dipinggirkan dalam masyarakat, seperti para gembala ini. Orang-orang dari kalangan menengah ke atas seringkali merasa bisa menyelesaikan tantangan atau tekanan dan persoalan hidup mereka dengan uang, kepandaian, status yang mereka miliki, atau dengan relasi dengan kelompok penguasa yang mereka miliki. Mereka hanya membutuhkan pertolongan Tuhan kalau mereka dalam situasi terjepit dan semua yang mereka miliki itu tidak bisa mereka andalkan. Dengan begitu, Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan datang dan mengulurkan tangan kepada mereka yang betul-betul membuka hati dan diri mereka menyambut pertolongan Tuhan. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan mengulurkan tangan kepada mereka yang rendah hati dan merasa sebagai orang kecil seperti para gembala. Untuk itu, Natal hanya akan bermakna jika kita sungguh-sungguh membuka hati kita untuk Tuhan hadir dan berkuasa dalam hidup kita. Karena Natal bukan hanya soal bayi yang lahir, yang kecil dan tidak berdaya, tetapi Natal adalah penyataan kasih dan pertolongan Allah kepada manusia di tengah setiap tantangan dan persoalan hidup mereka. Natal adalah penyataan bahwa Allah selalu menyediakan kasih-Nya kepada siapa saja yang mau membuka diri dan menyambut pertolongannya. Allah mau menolong kita, bukan karena kita memiliki kuasa, atau karena kita orang beragama, atau karena kita orang penting dalam masyarakat. Tetapi Allah mau menolong kita karena kita mau membuka diri untuk menerima pertolongannya. Natal sendiri adalah teladan tentang kerendahan hati, karena Allah mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan datang ke dalam dunia untuk bersolidaritas dengan manusia di tengah persoalan dan tantangan hidup yang dialaminya. Penyampaian pesan Allah kepada para gembala melalui para malaikat ini menunjukkan bahwa penyataan kasih dan kuasa Allah, atau yang juga kita sebut sebagai kerajaan Allah, dibangun atas kerendahan hati, bukan atas status atau kekuasaan manusia. Dengan demikian, Natal sesungguhnya adalah penyataan kasih dan pertolongan Allah kepada manusia di tengah setiap tantangan dan persoalan hidup mereka. Makanya kepada para gembala malaikat mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat,
Allah hadir bersama dengan kita di tengah setiap tantangan dan persoalan kita, sehingga kita tidak perlu takut dan tidak sendiri berjuang dalam menyingkirkan rasa takut kita. Namun hanya dengan merendahkan hati kitalah, maka kita bisa memberi tempat bagi kemuliaan Allah dan merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita di bumi ini. Setiap kita merayakan Natal, kita diingatkan tentang betapa besarnya solidaritas dan kepedulian Allah bagi dunia ini, termasuk manusia. Untuk itu, sudah seharusnya kita merayakan Natal dalam solidaritas dan kepedulian kepada mereka yang mungkin merasa dilupakan atau putus asa atau terpinggirkan dalam kehidupan mereka, atau sendirian menghadapi tantangan dan persoalan hidup mereka. Dengan demikian, Natal yang kita rayakan tidak hanya bermakna bagi kita sendiri, tetapi juga membagikan maknanya bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dan solidaritas kita. Ini juga cara kita menunjukkan bahwa firman Tuhan kita tanggapi secara aktif, sebagaimana para gembala yang secara aktif merespons pesan yang disampaikan Tuhan melalui para malaikat. Firman Tuhan yang kita baca juga mengatakan bahwa para gembala pergi dan memuji serta memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi para gembala ini mengajarkan kita bahwa iman yang dibangun dalam setiap perkataan Tuhan yang kita dengar harus berwujud dalam ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Dalam konteks bergereja dan bermasyarakat di Indonesia, pesan Natal melalui para gembala ini mengingatkan kita orang-orang Kristen dan gereja di Indonesia untuk berdiri bersama dengan mereka yang mungkin terpinggirkan atau terabaikan oleh karena perubahan kebijakan politik dan ekonomi yang cepat, serta memperjuangkan keadilan dan memberikan belas kasihan kepada mereka. Gereja-gereja di Indonesia harus hadir melampaui batas etnis, budaya, dan sosial ekonomi, dan secara aktif mempromosikan perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Di tengah berbagai ketakutan karena perubahan kebijakan politik dan ekonomi di tahun yang akan datang, gereja-gereja dan orang-orang Kristen di Indonesia harus menyuarakan terus harapan dan kedamaian serta melakukan advokasi bagi mereka yang diperlakukan dengan tidak adil karena perubahan-perubahan kebijakan politik dan ekonomi tersebut. Untuk itu, hadirkan kasih dan pengharapan di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan karena perubahan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan politik. Tetapi jangan lupa juga menghadirkan harapan dan kedamaian bagi masa depan ekologi kita, termasuk juga di tengah ancaman bahaya megatrust. Jadi, teruslah menjadi gereja dan orang-orang Kristen yang terus menumbuhkan harapan dan kedamaian di tengah berbagai ancaman dan ketakutan dalam hidup ini, baik di Indonesia maupun di dunia. Tuhan Yesus memberkati kita.